Kembali lagi di video Guys bersama dengan saya Yusan. Strava memiliki banyak sekali pengguna yang bahkan seharinya bisa menghasilkan jutaan dataset. Bisa meliputi aktivitas sepeda ataupun olahraga lainnya. Nah, Strava menciptakan sebuah subdomain baru yakni Strava Labs atau bisa kalian kunjungi di labs.strava.com. Merupakan set project dari Strava yang memanfaatkan dataset tersebut. Nah, di sini kita akan mengecek satu persatu apa saja set project yang berhubungan dengan dataset tersebut di Lab Strava. Silahkan komen pendapat kalian di bawah. Mari kita mulai. Untuk Strava Labs ini bisa kalian kunjungi di labs.strava.com. Kemudian silahkan buka link projectnya atau /projects pakai S. Jika kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 set project di Lab Strava. Cukup banyak, tapi kita usahakan cek semuanya. Kita mulai dari paling atas sebelah kiri ada Global Heat Map. Heat Map sendiri bisa dibilang adalah jalur-jalur yang sudah dilewati oleh para pengguna Strava. Seharusnya di sini ekspektasinya ya kita bisa lihat jalur yang sudah dipakai para pengguna Strava. Makin gelap atau makin terang seharusnya itu makin banyak ya. Kita lihat sendiri config-nya, defaultnya masuk kayaknya bukan Indonesia. Ini coba kita zoom out, masuknya US. Coba kita geser ke Indonesia atau tepatnya di daerah di Yogyakarta. Nih, jadi di sini. Oh, bisa di zoom in pakai trackpad ya, atau scroll ke atas. Kita fokuskan ke satu provinsi aja biar makin tidak terlalu luas gitu cangkupannya. Nah, di sini legendnya mana ya? Oh, ternyata ada ini ya, jump to my location, lebih simple. Nah, ini lokasi saya. Coba kita utak-atik activity type-nya, fokus ke cycling. Oh, yep, terlihat di sini. Kemudian kita ubah ke mode petanya like. Nah, di sini makin terang, makin panas, maka makin banyak dilalui oleh para pengguna. Di sini kan banyak yang gelap. Nah, ini berarti penggunanya tidak sebanyak dari yang terang ini. Oke, kayaknya hampir banyak rute sudah dilewati ya. Kecuali rute-rute kecil sepertinya ini gang. Yang memang hanya penduduk sekitar yang mungkin boleh melewatinya atau tahu jalan tersebut. Oke, menarik. Coba kita ke atas yuk, ke Merapi. Yep, karena memang jalurnya terbatas gini ya. Ini lebih ke jalur pendakian untuk sisanya. Oke, menarik untuk Global Heat Map. Nah, bicara seputar filter, apakah ada filternya di sini? Misal untuk tanggal tertentu? Kayaknya tidak ya. Ya, ini all times bisa dibilang seperti itu. Geser ke project kedua adalah project Kodos. Kodos? Apakah ini plesetan dari Kudos? Kudos sendiri kan like atau pujian di Strava ya. Oh yep, ini seputar likes. Jadi ini kayak semacam statistik. Ya oke, statistik dari semua aktivitas yang kita lakukan, user yang login di sini. Oke, saya sudah mendapatkan 1683 kudos. Dan saya memberikan 1100 sekian kudos ke pengguna Strava lainnya. Dan di sini kita bisa lihat aktivitas yang paling banyak mendapatkan kudos. The Morning Ride. Tahunnya 2019 ya, 27 Februari. Oke. Bawahnya itu timeline of your kudos. Ya, ini sama kayak di atas ini, tapi dipotong-potong berdasarkan bulannya dalam bentuk grafik. Sama seperti di atas, tapi beda grafik. Ini lebih ke Pens Card. Dan oh ini, wah ini menarik nih. Atlet-atlet pengguna Strava yang memberikan kudos ke aktivitas saya. Ya, makin besar maka makin banyak. Kalau tabel tampilannya, yap. Nah, ini lebih detailnya di bagian tabel. Yap, seperti itulah untuk project
Kodos. Next project adalah GPX to Editable Root. Ini saya belum pernah membuka ya. Sebenarnya saya belum pernah buka ini semuanya kecuali Flyby yang sering saya pakai. Oke, kita cek dulu apa ini. Di sini kita diminta untuk upload GPX atau copy paste draft activity. Coba saya ambil sampel dari akun saya, support.com dashboard. Coba ini saya ambil akun saya aja. Kayaknya kita ambil ini aja ya. Morning Ride. Yang terbaru aja lah, biar menarik. Terus di paste di sini, klik convert. Apa yang akan terjadi? Oke, JPEG-nya sudah terconvert. Kita mendapatkan state computing. Coba kita cek apa aja yang bisa kita lakukan. Di sini saya stuck ya, mau melakukan apa lagi? Kayaknya nggak bisa diklik atau drag. Coba kita klik connect account. Apakah titik-titik ini bisa diedit? Coba kalau kita klik save and edit, jadinya apa? Ini sebenarnya error di sini. We could not load that root. Please try again later. Aktivitasnya aman. Oke, untuk nomor 3 ini belum bisa kita lanjutkan. Kita skip ke nomor 4. Project keempat ada roster. Visualize, analyze, athletic social habits. Roster sendiri kalau di Indonesia kan tuh daftar nama. Tapi kita cek aja. Oke, masih loading data. Di sini diinfokan saya adalah serigala tunggal dan cocok dengan 545 Strava Athletes. Oke, di sini pattern-pattern saya yang biasa untuk latihan cycling kebanyakan. Kalau kita klik full roster tuh apa ya? Yeah. Di sini kelihatan nih kita pernah quiz dengan siapa aja. Berapa total aktivitasnya, berapa jam. Oke, ini sudah all ya. Kayaknya lebih dari ini, tapi kenapa nggak tercatat ya? Oke, next project. Keempat ada Flyby. Nah, ini menarik nih, cukup populer juga di Strava Labs. Jadi konsepnya adalah ini diambil sebuah activities. Nah, contoh kita ambil activity ini. Nah, nanti kita bisa lihat siapa aja yang pernah kita temui di jalanan. Entah itu pernah kita follow ataupun Strava yang lain. Tapi wajib public ya, bukan Strava yang private. Gampang seperti ini. Kita ambil salah satu activity dulu. Copy linknya dan masukkan ke bagian sini. Klik view. Tunggu sejenak, dia akan generate Flyby-nya. Oke, dari aktivitas ini saya bertemu dengan 3 pengguna Strava lainnya. Yang mana dia public dan open untuk akun ini ya, Flyby-nya ya. Soalnya default jika buat create itu Flyby-nya private, jadi tidak bisa masuk ke list ini. Coba kita centang, ada akun Eeng, kemudian ada akun Rizky-Nova dan akun Lotus. Kita jalankan. Oke, di sini saya jalan sendiri. Nah, di sini ketemu akun Pink, yaitu Lotus, berpapasan di sini. Oke, menarik. Saya masuk jalur sendiri. Nah, di sini Bung Eeng menyusul dengan warna biru dan Bung Rizky-Nova warna hijau juga ikut menyusul. Nah, saya berpapasan dengan Bu Eeng di jalur, coba kita zoom, jalur ini ya. Jika sesuai harusnya ya ini sesuai Flyby-nya. Oh iya, betul, sesuai. Nah, setelah ini ya saya putuskan untuk nebeng di belakangnya Bung Eeng, tapi Bung Rizky-Nova di belakang. Oke, menarik. Geser ke project ke-6, ada Top Stops Bay Area. Dari deskripsi di sini jelaskan best place untuk bertemu dengan teman, ngopi atau melihat pemandangan. Saya ada gambaran tapi belum tahu detailnya apa ya. Coba kita buka aja. Strava Top Stop.
Ada marker kalau diklik itu. Oh, I see. Coba kita ke lokasi sekarang. Nggak ada menu ke lokasi sekarang. Gampangnya ya di zoom out, geser. Ini mana nih? Masih di US ya defaultnya. Kayak nggak ada sesuatu di sini ya. Tidak ada menu untuk penambahan atau lain-lain. Oh, setelah saya baca deskripsinya ternyata di sini adalah top 150 place di San Francisco Bay Area. Ya berarti emang fokus ke San Francisco. Coba kita buka lagi. Oh, namanya Bay Area tuh di San Francisco. Oke. Nah, kita memang hanya fokus di sini sih. Kalau kita klik, di sana salah satu lokasi ada ini aja. Ada Buffin Bakery. Ya kelihatan di sini berapa yang stop di jam-jam tersebut. Ya mirip di Google Maps itu. Berapa yang stop, berapa atlet Strava-nya, kemudian berapa lama stopnya rata-rata. Oke. Next. Ketujuh ada slide. Open new tab. Strava Slide Tool. Berdasarkan prinsip dari pengoptimalan matematika. Jadi nanti kita memasukkan garis kasar, kemudian disempurnakan oleh GPS. Dan hasilnya nanti sesuai dengan jalur yang ada di jalanan. Oh, sebenarnya saya tahu. Kan ketika kita buat course, itu kan kita bebas buat garisnya ya, tapi otomatis nanti menyesuaikan dengan jalanan. Oke, langsung aja ke demonya. View interaktif demo, ini dia. Klik. Nah, untuk ini memang sudah dipakai di anu sih. Di fitur roads. Gak apa ya, kita ambil sampel di negara ini. Coba start di sini, lalu ke sini. Klik slide. Sepertinya ada server error, kenapa ini? Coba kita coba lagi lah. Ke sini, slide. Server error, ada masalah di sini ya. Nah, seharusnya ekspektasinya garis ini otomatis berbentuk sesuai dengan jalurnya. Ada belokan mirip di fitur Create Road Strava. Silakan cek videonya di sini. Project ke-8 ada Achievement Map. Di sini mapnya akan di-highlight ya, di-highlight berdasarkan kapan kita mendapatkan KOM atau QOM. Gambarannya seperti itu. Kalau kita buka, tab, ada tampilan map dan menu ini. Coba kita klik Show My Achievement. My Achievement itu berarti user yang login sekarang ya. Loading. Cukup lama loadingnya. Coba kita intip resource-nya ambil dari mana. Pakai Mapbox. Oh iya, udah ada tulisannya. Nggak ada request di sini. Oh, ternyata ada error. Makanya nggak jalan. Oke, ini perlu laporan ke Strava ya. Tapi ada opsi lain sih. Selain mendapatkan achievement map kita bisa ambil dari user lain. Dengan masukkan ID-nya. Coba kita ambil... punya saya aja, anggap aja punya orang lain. Paste ke sini, view. Oke. Ada 500 server error. Ternyata kita malah mendapatkan error di sini ya. Bapak, kita next aja ke project berikutnya. Di nomor 9 ada Tour of California. Explore bagaimana race berubah, rute dan pemenang tiap tahunnya. Ini untuk Tour of California ya. Salah satu event balap sepeda terkenal di US. Oke, seputar Tour of California. User bisa bilang udah level World Tour ya. First held diadakan pertama kali itu tahun 2006. Ada 8 hari race.
Bisa jaraknya mencapai 650 sampai 700 mil. Ya tergantung tahunnya. Oke, kembali ke Strava Labs. Ini potongan-potongan Tour of California tiap tahunnya ya. Kita mulai dari 2016 yang terakhir itu ada 8 stage. Yang stage pertama itu 113 mil. Dan rutenya mana nomor 1 seperti ini. Oh siap, ini kayak semacam jurnal rute. Oke, menarik. Nah, tapi di sini di tahun 2015 itu ada dapat data lain ya, General Classification Result. Juara 1 ada Peter Sagan 2015. Nomor 2 ada Julian Alaphilippe. Dan berikutnya termasuk tim-timnya. Oke, berikut seputar Tour of California. Kemudian the last but not least adalah routing error. Ini berisi rute error yang dilaporkan oleh Strava dan ditampilkan untuk OSM Map Editor. OSM itu OpenStreetMap ya, semacam third party untuk membuat. Nah, di sini kita dapatkan beberapa marker yang masing-masing memiliki legenda ya, arti masing-masing berdasarkan warnanya ada di sebelah kiri ini. Misal orange, route tidak mengarah ke jalanan. Coba kita ambil orange satu sampel di sini. Oke. Ini kita bisa ngapain aja di sini ya? Oh, bukan, ini mengarah ke GitHub. Di halaman ini kita cuma bisa lihat ini aja sih, info-info dari mereka, karena dari deskripsinya memang seperti itu, hanya berisi laporan. Nah, untuk create ini, error reportnya ini bisa kalian cek di bagian sini. Bagian activity. Nah, cari menu reportnya. Bukan report flag ya, tapi report route. Beda. Yang hijau udah fix. Untuk legend lainnya tuh sifatnya error ya. Nah, ini. Oke, by default tuh menampilkan 250 report terakhir yang bisa bahkan menampilkan semuanya. Apakah nanti akan berat? Coba kita klik. Nah, biasanya kalau bisa zoom out sejauh ini tuh bisa ke negara lain juga ya. Tapi saya tidak mendapatkan. Oh, ada ding, masih loading ya. Coba ke Indonesia. Sip, aman. Ya, kurang lebih seperti itu seputar Strava routing error. Nah, cukup sekian seputar Strava Labs. Silahkan kalian coba satu persatu jika ada yang menurut kalian menarik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video bagus berikutnya.